Halo, Assalamualaikum. Ya, masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Jam belum menunjukkan setengah 10 ya, masih jam 9:28 menit. Ini Bu Endang baru persiapan, sambil menunggu setengah 10 kita mulai. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Masih 2 menit lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang sudah bergabung. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu teman yang lain. Fania, sudah siap? Nika Nayu? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Gimana? Jelas ya? Gambar Bu Endang jelas sekali? Jelas, Bu. Iya, jelas. Sambil menunggu waktunya dan teman-teman bergabung. Iya. Adinda Selviana, selamat bergabung. Ania, Niken, dan yang lain tetap masih ditunggu di sini untuk bergabung. Adinda Selviana, Eva Dwi Wahyu. Selamat bergabung di pembelajaran PAI pada siang hari ini. Ya anak-anak bisa dimulai. Kelas 8, C, D, E, dan F. Bisa dimulai ya? Yep. Ya, Ya, baru sedikit yang bergabung. Tetap nanti ditunggu. Bu Endang mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak bagaimana kabar pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Jumat kemarin kita tidak ada pembelajaran daring ya. Karena Jumat kemarin ada cuti bersama. Cuti bersama dalam rangka apa anak-anak? Dalam rangka tahun baru Hijriah kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Ya, sehingga pembelajarannya tertunda, tidak apa-apa. Ya, yang bergabung 7 peserta. Yang lain tetap masih ditunggu.
Ya, Bu Endang lanjutkan. Pembelajaran kemarin itu adalah melanjutkan dari sebelumnya, yaitu tentang ya, sambil menunggu teman yang lain. Sudah dibaca pertemuan keempat yang Bu Endang kirim di tim? Sudah dibaca belum? Nanti ada acara apa? Terakhir? Nanti ada PH kedua ya. Nanti di pembelajaran jam terakhir kamu mengerjakan PH 2 tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Jadi nanti anak-anak mempersiapkan diri untuk mengerjakan PH kedua. Jelas semuanya? Ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya Bu Endang sudah menjelaskan tentang meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Bu Endang berikan materi sebelumnya untuk mengingatkan kamu karena pada hari Jumat kemarin tidak ada pembelajaran daring karena ada cuti. Encang dah. Encok tuh. Kalau om gebuk ngono. Coba Bu Endang berikan materi yang kemarin untuk mengingatkan karena nanti ada PH 2 yang harus kamu kerjakan dalam waktu, saya kasih waktu sampai jam sebelum Jumatan. Nanti harus dikirim. Dengar anak-anak? Ya, Bu. Iya. Halo anak-anak, kelihatankah materi Bu Endang di HP-mu? Kelihatan? Kelihatan? Kok nggak ada jawabannya? Kelihatan ya, Bu. Kelihatan. Coba dibaca. Materinya apa itu? Menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Ya, betul sekali. Ini pertemuan kemarin. Jadi nanti di terakhir pembelajaran ada uji coba ya, PH 2. Nanti sehat dan kaya dengan Al-Fatihah. Itu di gambar yang Bu Endang share itu ya. Jadi Bu Endang berikan surat Al-Fatihah yang begitu banyak sekali manfaatnya dengan surat Al-Fatihah. AD 3.5 memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Ini sehari-hari di lingkungan kita sudah tidak asing lagi, bahkan sekitar kita, teman kita, ada yang coba-coba rasa dan aroma untuk catatan anak-anak jangan mencoba-coba, apalagi kamu
judi dan pertengkaran akan dijauhkan dari surga dan diberkahi oleh Allah. Hilangnya koordinasi tubuh, mudah emosi dan sensitif, menimbulkan sifat dampak negatifnya judi ya, menimbulkan sifat kemegahan, hati menjadi gelisah, hutang pun mereka lakukan sampai mencuri. Sedangkan pertengkaran, juga dari pertengkaran kita tidak punya teman. Setiap orang enggan terhadap terjadi dendam, saling coba itu yang ada suaranya dimatikan dulu. Ya, Islam merupakan agama yang sempurna karena mengajarkan kebajikan dan menganjurkan untuk mengamalkannya. Islam sudah menjelaskan berbagai bentuk kejelekan agar umat ini mengetahui kejelekan tersebut sehingga tidak bisa mereka bisa membentengi diri darinya. Islam melarang umatnya bentuk kejelekan karena banyak bahaya dan bencana yang besar. Tahapan pengharaman khamr dalam Islam. Dahulu meminum khamr merupakan perbuatan yang menjadi kebiasaan manusia di masa itu. Zaman jahiliyah ini ya anak-anak. Termasuk sahabat Nabi yang mulia. Mereka dengan kegiatan seperti sehingga sulit berat bagi mereka kalau pengharaman khamr itu datang secara langsung, mereka akan sulit menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan hambanya saat itu, oleh karena itu dengan kelembutan dan kasih sayang Allah tidak langsung diharamkan khamr itu, namun Allah menetapkan keharaman khamr secara bertahap. Tahap pertama, meminum khamr belum diharamkan, tetapi memberikan peringatan dulu bahwa bahaya yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Ya, mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Itu bahayanya. Tahapan pertama seperti itu. Seperti dalam surat Al-Baqarah 219, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Itu adalah tahap pertama untuk pelarangan khamr. Tahap persiapan bagi jiwa untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang haramnya khamr. Karena seorang yang memiliki akal sehat tentu tidak akan membiasakan dirinya dengan melakukan sesuatu yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua, pelarangan khamr zaman sahabat Nabi, zaman jahiliyah itu, larangan meminum khamr hanya berlaku ketika hendak sholat. Itu tahapan pelarangan, ya. Yang kedua, meminum khamr dilarang ketika hendak sholat. Saat itu seperti itu ya, bukan langsung berhenti, bukan, tapi secara bertahap. Hal ini agar ketika mengerjakan sholat tidak ada seorang pun yang mabuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Tahap ketiga pelarangan khamr adalah mengharamkan khamr secara mutlak, kapanpun dan dimanapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi, dan mengundi nasib adalah najis yang merupakan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat kemenangan. Surat Al-Maidah 90. Jadi itu adalah tahapan-tahapan pelarangan khamr sampai khamr itu dilarang secara mutlak.
Ada berapa tahap tadi anak-anak? Larangan homer? Ada 3 tahap ya. Yang pertama diharamkan karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayatnya Al-Baqarah 219. Yang kedua adalah larangan meminum homer yang mengakibatkan mabuk dan sebagainya, dilarang ketika hendak sholat. An-Nisa 43. Tahap yang ketiga, homer dilarang secara mutlak kapanpun dan dimanapun. Al-Ma'idah 90. Itu adalah larangan homer secara tahap demi tahap, tidak langsung Allah melarang, tidak, tapi pelan-pelan dulu saat itu ya. Allah melaknat homer dan juga melaknat peminumnya, orang yang memberi minum, orang yang memerasnya, orang yang meminta diperaskan atau minta dibuatkan homer, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, dan orang yang memakan hasil penjualan homer. Itu Allah melaknatnya. Itu tentang homer atau minuman keras. Yang kedua, judi. Apa itu judi? Hakikat perjudian adalah dua pihak atau lebih yang masing-masing menyetorkan sejumlah uang tertentu dan dikumpulkan sebagai hadiah. Kemudian mereka mengadakan permainan tertentu, bisa dengan kartu, dengan melempar dadu, dengan adu ketangkasan, memutar roulette, ada sabung ayam, menebak skor pertandingan sepak bola, atau bentuk permainan yang lain, itu sudah masuk judi. Sehingga siapa yang menang, ia berhak mendapatkan hadiah yang dananya diambil dari kontribusi para peserta yang dikumpulkan tadi. Ya, itu namanya judi. Di lingkungan kita banyak sekali kamu melihatnya, masih ada, itu ada tidak baik ya, jangan kamu ikut-ikutan di situ. Undian berhadiah apakah termasuk judi? Sebuah undian bisa mengandung unsur judi manakala ada keharusan bagi setiap peserta untuk membayar sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu kepada pihak penyelenggara. Dana untuk menyediakan hadiah yang dijanjikan itu didapat dari uang yang dikumpulkan dari peserta undian. Pada saat itulah undian menjadi salah satu bentuk perjudian karena uang yang disetorkan oleh para peserta adalah uang taruhan dari sebuah praktek perjudian. Sehingga undian seperti itu haram hukumnya meski diberi nama apapun. Tidak jauh berbeda dengan undian berhadiah, kuis atau sayembara lewat SMS yang diselenggarakan oleh beberapa operator bekerja sama dengan berbagai pihak. Ya, pada prakteknya otomatis pulsa pelanggan yang mengikuti kuis tersebut akan berkurang. Dan itulah sebenarnya uang yang dipertaruhkan dalam arena kuis atau perjudian. Itu ya, tentang judi. Sifat buruk homer dan judi. Kotor dan najis. Kedua, merupakan perbuatan setan. Karena sifat jelek berikutnya yang disebutkan Allah adalah perbuatan itu termasuk perbuatan setan, makhluk terlamat yang telah divonis akan masuk neraka dan kekal di dalam. Setan tidak tinggal diam, ia berusaha mencari teman untuk diajak bersama masuk jahanam. Ia ingin agar manusia berbuat seperti apa yang ia perbuat. Itu ya. Jadi perbuatan setan akan menjadi sebab tergelincirnya manusia ikut ke dalam neraka. Ketiga, tidak akan meraih kemenangan. Setelah mengabarkan bahwa keempat perbuatan tersebut najis, kotor, dan merupakan perbuatan setan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan untuk menjauhinya dan sekaligus mengabarkan
bahwa barang siapa yang benar-benar menjauhi perbuatan tersebut, maka ia akan meraih kemenangan, yaitu kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Itu keempat, penyebab timbulnya permusuhan dan kebencian. Meminum khamr dan berjudi merupakan penyebab rusaknya hubungan antar manusia. Setanlah, lagi-lagi setanlah biangnya. Ia menjadikan judi dan khamr sebagai sarana agar manusia saling benci dan memusuhi. Maka bukan suatu hal yang aneh apabila praktek perjudian atau acara pesta minuman keras kerap kali diakhiri dengan kekacauan, pertengkaran, saling benci dan dendam, bahkan pembunuhan, karena setan masuk di dalamnya dan dia sangat suka sekali kalau manusia saling bertengkar, saling kacau di mana-mana. Itu yang paling senang setan. Berarti setan berhasil untuk mencari teman-temannya bersama-sama setan itu ya. Naudzubillah min dzalik. Itulah judi dan miras, pangkal dari kejahatan dan tindak kriminal yang terjadi di tengah-tengah manusia. Kelima, menghalangi seseorang dari dzikrullah dan sholat. Coba dilihat. Setan pun juga menjadikan judi dan minuman keras itu sebagai perangkat untuk menjauhkan seseorang dari berzikir pada Allah dan beribadah kepadanya. Sungguh sangat merugi ketika seseorang jauh dari mengingat Allah, tidak pernah mendirikan sholat, dan menjalankan ibadah yang lainnya. Padahal dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati seseorang menjadi tentram, dan dengan sholat, seseorang akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menjauhkan kita dari keluarga dan keluarga kita, dijauhkan dari berbagai kejelekan dan perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini anak-anak jelas nggih? Tentang tema KD pada pagi hari ini. Jelas? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas sekali, nggih. Itu nanti kalian pelajari tentang KD ini, tentang KD, memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jadi ini adalah materi kelanjutan dari sebelumnya yang sudah Bu Endang terangkan. Sekarang anak-anak saya kasih waktu untuk mengerjakan PH kedua. Hari ini yang sudah bergabung ada 51 anak. Alhamdulillah sudah 51 dari kelas 8C, 8D, 8E, dan 8F. Hari ini sudah 51 anak. Nanti kalian mengerjakan, terus kalian kirim ke tim PAI. Saya tunggu jam ini sampai nanti jam 12 sebelum sholat Jumat. Jelas sampai di sini anak-anak? Jelas, Bu. Jelas. Masih ada yang bergabung lagi? Masih Bu Endang tunggu. 51 anak, karena ini nanti sebelum pembelajaran berakhir, Bu Endang download dulu, okay? Jadi ya, karena sangat penting kehadiran kamu pada setiap daring. Akan Bu Endang share PH 2. Ya, sebelumnya kamu jangan masih tetap di situ dulu. Bu Endang share dulu.
Bu, teman saya bergabung dengan saya, Bu. Siapa? Ya, nanti bisa menghubungi Bu Endang ya. Siapa saja yang bergabung, biar nanti saya tulis yang bergabung. Karena boleh, nggak apa-apa. Bergabung dengan temannya nggak apa-apa. Ada beberapa permasalahan yang kalian harus mengapa bergabung. Tidak apa-apa. Ya, saya share dulu PH2-nya. Kalian siapkan buku-buku yang diperlukan untuk mengerjakan PH2 sampai jam setengah 12 lebih. Saya kasih waktu agak longgar biar teman-teman yang menyusul bisa mengerjakan. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas. Ya. Allah jelas, Bu. Apa? Gimana? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya sampai di sini? Tidak. Tidak ada. Ya. Yang ada di depan materi yang di laptopmu atau di HP-mu apa mana yang di depannya? PH2 kelas 8 minuman Ya, keras, betul. judi dan sarang. Iya, berarti kelihatan ya. Ini nanti yang kamu kerjakan. Tapi sebentar dulu. Sebentar dulu. Ya, ini nanti yang harus dikerjakan. Nah, sebelum saya share linknya, saya download dulu daftar anak yang bergabung pada siang hari ini. Setelah itu nanti kamu mengerjakan. Download dulu, ada 52 anak. Ada berapa anak-anak di situ? Teman-teman yang bergabung semuanya? 52. 52 hari ini yang bergabung. 53. 53. 53. Sebentar. Tempat Bu Endang masih 52. Bu Endang. Oh, dengan Bu Endang. Iya, iya. 53. Sudah saya download sekarang ya? Apa masih ada yang bergabung? Sudah nggak ada ya? Ya. Saya download daftar kehadiran kamu. Saya unduh dulu. Ya, sudah saya unduh. Setelah itu kamu mengerjakan PH, menunggu link dari Bu Endang ngirim. Ya, anak-anak, sebelumnya Bu Endang akhirnya sampai di sini dulu karena setelah ini dilanjutkan dengan apa? PH2 ya. Ya, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini, nanti dilanjutkan dengan mengerjakan PH2. Sebelum dan sesudahnya, Bu Endang ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar.